saya record dulu supaya nanti yang tidak masuk bisa mengikutinya. Oke, sudah terlihat semua ya PPT saya. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang sumber hukum media. Ya, sumber hukum media ini pertemuan ke-10 ya di sore hari ini. Kita akan bicara tentang sumber hukum media, ya, sumber hukum pers atau sumber hukum media. Nah, saudara-saudara, banyak sekali buku-buku yang menjelaskan tentang apa saja sumber hukum dari pers ya. Ini akan saya berikan dasar-dasarnya, nanti dikembangkan sendiri ya. Oke. Sumber hukum pers itu kalau di Indonesia, kalau kita mempelajari itu ada yang fundamental, ada yang fungsional, ada yang struktural. Nah, saudara-saudara, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar saudara mengerti dan memahami serta mampu menjelaskan tentang sumber hukum pers fundamental, fungsional, dan struktural. Nanti kuliahnya cepat ini nanti ya, mudah-mudahan sebelum adzan sudah selesai. Nah, ini sumber hukum ya. Jadi sumber-sumber hukum media itu memang agak berbeda dengan beberapa bidang hukum lainnya ya. Yang peraturannya kalau bidang hukum lainnya itu ada dalam satuan peraturan perundang-undangan tertentu ya, misalnya kalau kita lihat tentang undang-undang advokat misalnya ya, ada di satu undang-undang. Nah, kalau hukum media itu tersebar di mana-mana. Nah, dalam peraturan hukum bidang media tidak terkumpul di dalam satu perundang-undangan. Jadi ada berbagai macam ya. Nah, yang terkait dengan sumber hukum media itu ya, kalau kita lihat berbagai undang-undang tadi kaitannya sangat erat ya dengan sifat hukum media yang mencakup aspek ideologi, aspek politik, ya misalnya seperti hak asasi manusia. Contohnya misalnya hak untuk tahu, rights to know, yang ada di dalam pasal 22E misalnya ya. Kemudian aspek bisnis. Nah, ini ada di dalam hukum bisnis misalnya. Kemudian aspek-aspek teknis di telekomunikasi, misalnya kalau televisi itu berarti dia diatur juga di dalam undang-undang telekomunikasi. Nah, misalnya radio berarti dia terkait dengan misalnya gelombang, ya, frekuensi, misalnya kayak begitu. Nah, saudara-saudara, karena lingkup hukum media yang luas dan bahan-bahannya itu ada di mana-mana ya, maka kemudian dalam perkuliahan ini saya sebagai dosen mengklasifikasikan ya, sumber hukum media itu ke dalam kelompok-kelompok ya, supaya mudah saja ini sebenarnya karena berserakan tadi ya. Kalau omnibus law itu kan mengumpulkan beberapa undang-undang dalam satu kitab undang-undang. Nah, bisa juga itu ya. Kalau pers apakah masuk ke omnibus law? Ternyata tidak. Nah, ini klasifikasi sumber hukum media itu disusun berdasarkan isinya.
atau substansinya dari permasalahan yang diatur ya. Misalnya bab penulisan, bab pemberitaan itu berarti undang-undangnya nanti adalah nomor 40 tahun 99 seperti itu kira-kira ya. Nah, sumber hukum yang dimaksudkan di dalam klasifikasi yang saya maksudkan itu yaitu peraturan perundangan yang terkait dengan prinsip-prinsip di dalam pers yaitu ideologis politis. Nah, dalam hal ini ketentuan yang berisi aspek teknis operasional media. Jadi teknis-teknis operasional media misalnya tentang kalau media cetak itu berarti terkait dengan misalnya ya sumber berita misalnya ya, kemudian menuliskan berita harus berimbang, dan ketentuan yang tidak mengatur aspek ideologis prinsip dan juga tidak mengatur tentang teknis operasional media. Nah, namun secara materi ketentuan yang dikandung di dalamnya sangat berpengaruh terhadap kehidupan media massa. Misalnya kayak Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. KIP ini ada mengatur tentang data-data yang tidak diperbolehkan untuk diakses oleh umum. Namanya adalah informasi yang dikecualikan. Nah, kemudian yang terbaru itu yang belum masuk dalam buku saya ini ya, yang terbaru itu adalah tentang perlindungan data pribadi. Nah, ini yang paling baru yang disahkan 22 Oktober 2022 yang lalu. Jadi masih terbaru itu ya. Nah, karena terbaru belum saya masukkan ya, karena buku saya ini masih terbitan 2022 sebelum Oktober. Nah, berdasarkan penggolongan tersebut ya, kemudian sumber hukum media itu dikelompokkan menjadi 3. Nah, yang saya tanyakan di depan tadinya. Nah, sumber hukum media yang saya kelompokkan yang pertama itu adalah sumber hukum media fundamental. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum media yang fundamental? Nah, yang saya maksudkan dengan sumber hukum media fundamental di sini itu adalah ketentuan-ketentuan hukum ya, yang memuat materi tentang aspek-aspek mendasar. Ya, jadi aspek-aspek yang mendasar dari suatu media yang bermuatan ideologis politik seperti ketentuan mengenai HAM, ya, asasi manusia, kemudian hak menyatakan pendapat secara bebas yang sekarang menjadi diskusi rame ya, karena ada pengesahan dari RUU menjadi undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, hak menyatakan pendapat secara bebas ini ya diatur dalam undang-undang tersendiri. Kemudian hak berkomunikasi, kemudian kebebasan untuk berinformasi dan menyebarkan informasi. Nah, semua ini yang mengatur persoalan-persoalan yang saya sebutkan itu masuk ke dalam sumber hukum media yang fundamental. Nah, termasuk kebebasan pers. Jadi pers itu merupakan lembaga ya, kalau kita baca di Undang-Undang 40 tahun 99, pers itu adalah lembaga yang memang ditugaskan untuk mencari informasi, kemudian informasi itu diolah, kemudian disimpan, kemudian disebarluaskan ya secara luas. Nah, ini pers dalam hal ini memiliki kebebasan untuk mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi. Nah, kalau orang biasa gimana, Pak? Kalau orang biasa seperti kita ini ya sangat riskan kalau kita mencari, menyimpan, mengolah, kemudian menyebarkan. Ya sangat riskan. Karena apa? Karena
kerja-kerja seperti yang saya katakan itu adalah kerja jurnalis. Ya. Jadi seorang jurnalis itu memang kerjanya adalah mencari, mengolah, menyimpan, kemudian menyebarkan lewat media. Nah, kalau orang biasa seperti kita ini, seperti mahasiswa, seperti dosen, itu sangat berisiko ketika kita menyebarkan berita-berita, misalnya di media sosial, kemudian di leaflet, pamflet, itu berisiko karena kita tidak dilindungi oleh aturan yang menjadikan kita tidak terkena hukum. Nah, saudara-saudara, di dalam undang-undang terbaru kita yang disahkan kemarin, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu mengatur tentang kebebasan berekspresi, kemudian menyebarluaskan tentang informasi, yaitu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini saudara bisa mempelajarinya. Ya, jadi sumber hukum media fundamental yang saya maksudkan di sini adalah yang mengatur aspek mendasar dari media yang ada di Indonesia. Oke, gitu ya. Kemudian sumber hukum media fundamental itu apa saja? Nah, ini ya, sumber hukum fundamental di Indonesia itu yang pertama adalah konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saudara-saudara, saya mengingatkan kepada saudara-saudara, kalau menuliskan konstitusi kita setelah amandemen keempat harus lengkap seperti yang saya tulis ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini artinya adalah hasil amandemen yang keempat. Ya, jadi kalau kita menuliskan nanti amandemen yang keempat adalah seperti yang saya tuliskan ini. Kalau saudara menulis UUD 45 itu berarti adalah undang-undang sebelum, ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu berarti sebelum amandemen. Ya, oke. Kemudian sumber hukum fundamental untuk hukum media yang kedua itu adalah TAP atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia nomor 18 tahun 98 tentang hak asasi manusia. Kenapa kok HAM itu dijadikan sebagai hukum fundamental? Ya, karena di dalam TAP MPR RI ini mengatur tentang hak-hak, ya, misalnya hak untuk mengetahui, hak untuk mendapatkan informasi, itu diatur di situ. Nah, kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, apakah juga mengatur hukum fundamental? Ya, di dalam pasal-pasal yang saya sebutkan, misalnya di 22E itu jelas mengatur tentang kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Nah, maksudnya untuk berpikir, untuk berbicara, ya, freedom of speech, ya, freedom of untuk kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk berpendapat, ya, itu. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 39 ini tentu saja, ya, karena di situ mengatur tentang hak asasi manusia secara rigid, ya. Kemudian yang keempat adalah DUHAM. DUHAM itu singkatan dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, singkatannya adalah DUHAM. Nah, oke. Lanjutkan ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah hukum media fungsional. Nah, jadi media hukum fungsional. Nah, hukum media fungsional itu adalah sumber-sumber hukum media yang berisi peraturan perundang-undangan
yang mengatur atau menjabarkan penggunaan. Jadi yang namanya fungsional ya. Jadi dia mengatur tentang penggunaan fungsi dari hukum media. Nah, di dalam peraturan ini isinya tentu saja adalah persoalan-persoalan teknis ya dari media itu. Ya contohnya ya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, Undang-Undang tentang penyiaran, Undang-Undang tentang periklanan, Undang-Undang tentang konsumen dan lain sebagainya ya. Jadi yang mengatur tentang fungsi dari media ya. Gitu. Oke. Nah, sumber hukum fungsional di Indonesia itu apa saja? Nah, itu yang saya sebutkan tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tentang pers ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 tentang penyiaran. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 tentang perfilman. Kemudian undang-undang yang lain yang merupakan sumber hukum fungsional dari hukum media di Indonesia. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah hukum media struktural. Jadi kelompok hukum media yang ketiga ini adalah peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang suatu sektor atau bidang kehidupan masyarakat tertentu. Nah, undang-undang ini tidak secara langsung memang mengatur media, ya, tetapi peraturan hukum ini secara material berdampak pada kehidupan media massa. Kehidupan yang dimaksud adalah keberlangsungan media massa. Jadi bisa berdampak langsung terhadap kehidupan keberlangsungan media massa dan juga berdampak tidak langsung ya, seperti yang saya tanyakan tadi ya, tentang undang-undang koperasi, undang-undang larangan praktek monopoli dan sebagainya. Itu ya. Oke, nah ini ya undang-undang hukum media struktural ya. Ini yang saya sebutkan tadi, antara lain ya, yang sudah saya sebutkan misalnya koperasi, ya, konsumen, ya, kemudian telekomunikasi, perseroan terbatas, ya, undang-undang hukum pidana. Nah, saudara-saudara, ini meskipun tidak terkait langsung, tetapi ini ada hubungannya. Misalnya kebebasan untuk berpendapat, itu kan juga diatur ya. Sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ITE ya, pasal 27 ya, mengatur tentang misalnya pencemaran nama baik ya, yang kemudian sanksi pidananya ada dimuat di pasal 45. Nah, itu sekarang sudah terintegrasi dengan undang-undang yang baru, saudara-saudara, yang diresmikan tanggal 6 Desember kemarin ya, diputus untuk diundangkan dalam rapat paripurna di DPR RI ya, antara lain kitab undang-undang pidana yang terbaru. Kemudian undang-undang perseroan terbatas pada awal-awal sudah saya jelaskan ya, misalnya media massa di Indonesia harus berbadan hukum, yaitu perseroan terbatas, yayasan ya, dan koperasi. Nah, kemudian undang-undang konsumen ini tentu saja terkait misalnya tentang pemberitaan, periklanan, iklan yang menyesatkan ya, itu ada di undang-undang konsumen. Kemudian praktek monopoli dan persaingan usaha. Itu misalnya tidak boleh satu orang mendirikan misalnya perusahaan ya, perusahaan pers ya, semuanya dikelola oleh satu pemodal. Nah, ini diatur di dalam undang-undang praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Kemudian undang-undang telekomunikasi, misalnya kalau kita bergerak di bidang televisi, radio, ya, itu masuk ke dalam undang-undang telekomunikasi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo.
Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada berarti saya yang bertanya ya. Nah, ini pertanyaan saya ya. Saudara-saudara nanti dijawab ya di Teachmin ya. Di Teachmin saya akan share di Teachmin, saudara menjawabnya ya. Pertanyaan saya yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber hukum fundamental? Berilah contohnya. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan sumber hukum formal? Ya, berilah contohnya. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan sumber hukum struktural? Berilah contohnya. Ya, itu pertanyaan saya. Ya. Fundamental ya, yang kedua ini adalah fungsional ini ya. Ini yang formal ini adalah fungsional. Nah, oke, nanti dijawab ya. Nah, oke, itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini ya. Ingat 3 pertanyaan di atas silakan dijawab ya. Ini ada yang baru ini ya. Ingat ya, diunggah di YouTube saudara. Linknya kirim ke saya ya. Ya, linknya kirim ke saya. Ini melalui Teachmin ya. Oke ya. Teachmin. Oke. Kemudian absennya saudara lihat di LMS dan di Teachmin ya. Ini saudara-saudara ya. Pertanyaan di atas juga diunggah di YouTube, linknya kirim ke saya melalui Teachmin, juga jawaban saudara ya. Jawaban saudara juga dikirim ke link saya ya. Di dialog juga bisa, di apa namanya tanya jawab itu juga bisa ya. Kemudian kalau yang kesulitan ya bisa juga di tugas. Jadi nanti di tugas juga saudara bisa buka ya. Oke, saudara-saudara, ini sudah 6.47. Saya sudah 47 menit mengajar ini ya sejak saya buka ya. Kemudian saya akan stop screen ya. Bapak Ya, Dekan. silakan. Ya, monggo. Kalau jawabannya diunggah di YouTube, berarti jawabnya memakai video atau gimana? Ya, pakai video no. Saudara kan punya itu YouTube, kalau nggak punya bikin ya. Itu fungsinya adalah untuk agar Universitas Islam Kaji terkenal. Oh ya, itu saudara pakai YouTube. Nah, itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, terima kasih Pak. Yang saya jelaskan jelas ya, sebenarnya tadi. Oke, Pak. Oke, coba kalau jelas sekarang saya akan polling lagi. Ya, akan saya tanya ini ya. Nah, kalau memang benar semua berarti jelas ya. Tapi kalau enggak berarti enggak ya. Oke. Didengarkan ya. Ini saya tanyanya lisan ya hari ini ya. Nah, kan, tapi jawabannya ada di Teachmin masing-masing itu ya. Oke ya. Ingat-ingat. Ya. Mulai polling ya sekarang ya. Ingat ya. Ingat waktunya 30 detik ya. Saya tanya ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum media fungsional ya. Ya. Kemudian B,
merupakan sumber hukum fundamental. Kemudian C merupakan sumber hukum struktural. Nah, waktunya 30 detik. Kalau tadi paham berarti bisa. Oke ya, silakan. Baru 6 yang menjawab. Yang lainnya tidur ini. Ya, ini langsung saya klik untuk absen ini ya. Oke, kurang 1 detik. Ya, yang tidur ada 5 orang. Nah, itu jawaban. Ya, Mas Risa, terima kasih ya. Oh, 1,1 detik. Oke, akan saya klik ini untuk absen saya ya. Nanti Pak, di saya kok tidak muncul pollingnya. Memang saya lesan. Oh, di obrolan. Iya, saya lesan, makanya konsentrasi ya. Oke, sekali lagi saya lesan kalau gitu. Kasihan. Tapi kok tidak aktif, Pak. Sebentar, saya nggak bisa jawab ini. Bentar, saya belum ngomong ini ya. Kita omong dulu pertanyaannya ya. Oke ya, saudara-saudara ya. Nih. Oke, saya ngomong, perhatikan ya. Ya, saya akan yang mudah saja. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ingat ya, saya ulangi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP merupakan sumber hukum media A. Fundamental, B. Struktural, C. Fungsional. Oke ya, saya luncurkan ya. Kurang 10 detik, yang menjawab masih 10. Satu detik lagi yang menjawab 10 orang. Oke, berarti yang 4 tidur ya. Nah, dari sini akan ketahuan siapa yang benar-benar paham dan tidak. Ternyata dari jawaban saudara yang benar hanya 2 orang, yaitu Alif Sukron dan Nora Ailisya. Ya, jadi ternyata hukum media yang termasuk struktural itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, jadi yang lainnya salah. Ada yang jawab A. Oke, akan saya klik dulu 15 orang, berarti 14 hari ini yang masuk ya. Saya klik ya, mulai dari Mbak Alfi ya. Oke, sebentar saya kliknya dulu ya. Oke, ini pas adzan ini saudara-saudara. Jadi pas adzan pas selesai, alhamdulillah. Sebentar lagi mau saya simpan dulu, belum saya simpan ya. Oke. Sebentar, saudara-saudara. Oke, Januari Lailatul Khairiyah yang terakhir. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah saya klik atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saudara-saudara mau diskusi di kelas ini silakan. Saya keluar dari kelas ini, tapi saudara masih bisa ngobrol dengan teman-teman. Ya.